Dan lantas ini yang kalian sebut profesional, hai kaum majelis DKPP, saya terus terang protes. Apa itu profesional? Hilang arsip itu adalah sejarah kita, sejarah negara ini. Saya kecewa. Sudah menyampaikan bahwa ada memang sisi positifnya, tapi karena saya selaku di sini yang berbicara substansif, terus terang saya merasa sangat kecewa, ya. Karena apa? Sebenarnya ini ibaratnya ini puzzle penting bagaimana arsip tahun 2005 dan 2010 dinyatakan hilang, tapi dianggap sesuatu yang normal oleh DKPP. Ya, bagaimana yang teman-teman bisa mengakses kesimpulan saya di website, di blog saya bilang arsip 2005-2010 itu hilang dan dibuktikan oleh surat. Tapi justru pada pertimbangannya Majelis DKPP menyebut para ketua pengurus KPU menyatakan mereka profesional. Dari mana profesionalnya? Arsip itu hilang. Bukankah itu roh kita? Ya, saya juga kasih bukti bahwa di keputusan KPU, KIP, Komisioner Informasi Pusat ketika melihat barang bukti fotokopi stempel cap basah tahun 2014 ternyata tidak dilihat, tidak ada. Jangan-jangan ini juga sudah hilang. Pertanyaan di mana profesionalnya? Mari semua netizen coba bayangkan, di mana profesionalnya ketika arsip-arsip itu hilang? Bukankah itu bukti penting kita meneliti ke belakang? Kalau itu sudah hilang, ya saya juga putus asa. Saya nggak bisa menelusuri lagi ke belakang. Kapan ini dilegalisir? Mau gimana caranya barangnya hilang? Kapan ini diautentikasi? Nggak bisa orang barangnya hilang. Dan lantas ini yang kalian sebut profesional, hai kaum majelis DKPP, saya terus terang protes. Apa itu profesional? Hilang arsip itu adalah sejarah kita, sejarah negara ini. Saya kecewa. Saya udah tulis kode di situ, itu hilang. Seharusnya ini tindakan tidak profesional dan disuruh DKPP keluarkan yang namanya daftar pencarian arsip supaya KPU menyerahkannya ke ANRI supaya dicek itu barang original atau tidak, supaya diautentikasi sesuai originalitasnya dengan aslinya. Kalau begini kan nggak ada lagi yang mau dicek. Ditambah lagi saya juga bingung bagaimana DKPP mengatakan bahwa KPU sudah memperbaiki PKPU dengan melakukan PKPU 17 2023. Apa mereka tidak baca bahwa di PKPU 17 2023 yang dinyatakan wajib diarsipkan itu hanya daftar riwayat hidup, tidak termasuk ijazah. Kalau dibaca di PKPU 18 tahun 2013 yang disebut yang perlu diarsipkan status adalah termasuk nama seluruh persyaratan calon. Tiba-tiba PKPU memperbaiki peraturannya menjadi PKPU 17 2003. Silakan dibaca. Di situ yang mereka hanya wajib mengarsipkan data riwayat hidup, tidak lagi ada ijazah. Di mana disebut namanya mereka memperbaiki, mereka mereduksi. Saya yakin nanti suatu saat kita bersidang ke depannya, dimanapun nanti di JLS, mereka akan bilang, kami tidak wajib mengarsipkannya. Kenapa? Kami mengikuti PKPU terbaru. Tuh, PKPU 17 2023 bunyinya apa? Kami hanya bisa wajib mengarsipkan yang namanya data riwayat hidup doang. Tidak termasuk yang namanya ijazah, fotokopi ijazah terlegalisir. Jadi mari publik, silakan, mari kita menilai bareng-bareng akses itu, peraturan-peraturan itu. Ini akan menjadi membahayakan bagi kita. Tapi saya terus terang tadi tadi Bang Joni bilang ini bukan jalan satu-satunya. Saya sudah daftarkan ke KIP tentang arsip yang hilang. Saya sudah daftarkan sengketa informasi di KIP. Tolong KIP jangan dilama-lamakan karena saya lihat orang yang nomornya justru di bawah saya jauh sudah duluan disidangkan. Saya belum. Ini terkait ini arsip ini. Yang di Surakarta, Pak? Iya. Ini arsip penting. Kenapa? Di sinilah jejak-jejak awal yang orang mencurigai insinyur kah atau Terandus kah? Tapi ini yang hilang dan semua diam. DKPP bilang itu profesional. Untuk kita nggak butuh yang 2000 sekian ini yang sudah pasti yang boleh dibilang tidak ada polemik ya, tidak ada isu-isu Dr. Andus atau insinyur.
Seperti itu. Jadi mohon maaf saya agak emosi, tapi karena demi, maka saya tadi tak sanggup nyanyikan lagu terakhir. Padamu negeri. Bagaimana saya mau bilang padamu negeri ketika saya tidak boleh mewariskan anak-anak saya ijazah presidennya. Siapa yang mau begitu coba? Mau gimana coba? Publik mungkin bisa pikir, gimana kita mau wariskan? Kalau misalnya kita orang, katakanlah kita gak usah warga DKI, warga Solo misalnya, pengen lihat fotokopi legalisir ijazah wali kotanya 2005-2010 nggak ada. Gimana coba? Mau jadi apa negara ini? Kita malu kepada Muhammad Malu. yang menunjukkan ijazahnya di Arsip Nasional Belanda. Iya, dan itu dicatatkan KPU profesional. Saya juga bingung. Profesional di mana? Seperti itu. Jadi mohonlah netizen, ya kita mari kita mungkin negara ini harus dinyatakan oleh publik. Bagaimana waktu itu publik terus terang waktu itu PKPU 723 tahun 2005 dicabut bukan karena saya, tapi karena publik. Saya harap juga yang gini-gini nanti publik berturut serta selamatkan arsip kita. Arsip kita sudah hilang kok disebut 2005, 2010 dan dinyatakan profesional coba. Berarti kan nggak perlu lagi KPU mencari arsip itu, kan begitu artinya kan sudah profesional, ngapain disuruh carinya lagi? Seperti itu. Nah terkait nanti tadi memang yang lain terkait ketidakprofesionalan KPU menjawab, memang saya sebut mereka KPU itu menjawab surat saya itu 90 hari kemudian dijawab. Saya kirim lagi yang kedua 90 hari kemudian juga dijawab. Artinya 6 bulan hanya berjawab surat-surat. Dan ternyata hasilnya mereka profesional. Bayangkanlah coba. 2 surat saya dijawab 6 bulan, 90 hari, ya 6 bulan, tapi dengan 2 arsip status yang hilang tetap disebut profesional. Saya rasa itu aja dari saya dulu. Terima kasih. Saya ingin dalami begini. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.